Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davin Kristianto dengan NIM 09021182328005. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai dua paper tentang optimasi mesin learning. Berikut ini adalah hasil review saya mengenai dua paper tentang optimasi mesin learning. Yang pertama, judul paper yang saya ambil adalah Prediksi Hasil Panen Padi dengan Metode Multiple Linear Regression dan Particle Swarm Optimization untuk meningkatkan produksi padi di Madura. Paper ini merupakan paper tahun 2025 yang ditulis oleh 6 orang. Kemudian, topik dari paper ini membahas prediksi hasil panen padi di Pulau Madura dengan menggunakan metode Multiple Linear Regression atau MLR yang dioptimalkan dengan Particle Swarm Optimization untuk meningkatkan akurasi prediksi. Tujuan utama dari penelitian pada paper ini adalah membantu perencanaan pertanian dan kebijakan pangan dengan prediksi yang lebih presisi. Kemudian metode. Metode utama yang digunakan dalam penelitian pada paper ini adalah Multiple Linear Regression atau MLR, yaitu model regresi berbasis hubungan linear antara yang pertama variabel dependent atau Y, yaitu produksi padi, dan variabel independent atau X, yaitu luas tanam, luas panen, dan produktivitas. Pada penelitian ini, MLR dipakai sebagai model dasar untuk prediksi hasil panen. Berikut ini saya tampilkan papernya. Paper ini berjudul Prediksi Hasil Panen Padi dengan Metode Multiple Linear Regression dan Particle Swarm Optimization untuk meningkatkan produksi padi di Madura. Nah, kemudian metode yang dipilih tadi adalah MLR, menggunakan MLR. Berikut ini saya tampilkan rumus dari MLR itu sendiri, Multiple Linear Regression. Berikut ini adalah rumusnya. Kemudian lanjut lagi ke review papernya. Lalu, enhancement method. Peningkatan metode dilakukan dengan menggunakan particle swarm optimization atau PSO untuk mencari koefisien regresi terbaik A, B1, B2, B3. PSO digunakan karena mampu melakukan pencarian global lebih cepat dari metode optimasi konvensional dan mampu menghindari lokal minimum pada perhitungan koefisien. Parameter PSO yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain yang pertama swarm size-nya yaitu 500 partikel, maksimum iterasinya 1000, fitness function-nya berdasarkan nilai MAPE. Kemudian hasil evaluasi PSO menunjukkan akurasi terbaik ketika data dibagi 50% data training dan 50% data testing dengan MAPE sebesar 7,04% yang merupakan hasil paling rendah dari seluruh skenario uji. Berikut ini saya tampilkan hasil dari penelitian ini mengenai nilai MAPE-nya. Bisa kita lihat pada tabel 3.2 hasil MAPE menunjukkan MAPE paling rendah itu dengan membagi rasio data training dan data testing menjadi 50:50. Sebelum dilakukan optimalisasi dengan PSO dan sesudah optimasi dengan PSO. Walaupun sebelum dilakukan optimasi, yang paling rendah nilai MAPE-nya tetap dengan rasio 50:50, yaitu sebesar 12,02. Itu MAPE sebelum optimasi dengan PSO. Kemudian setelah optimasi dengan PSO, nilainya menjadi 7,04%. Dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai MAPE dengan rasio masing-masing keseluruhan nilai MAPE-nya itu menurun apabila dilakukan optimasi dengan PSO. Hal ini membuktikan bahwa optimasi dengan PSO ini terbukti ampuh untuk menurunkan nilai MAPE-nya. Kemudian masuk ke analisis. Analisis yang pertama, di sini saya menganalisis mengenai kualitas dataset dan relevansi variabel. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 155 data observasi yang dijelaskan lengkap bersama statistik deskriptif. Kemudian variabel luas tanam, luas panen, dan produktivitas merupakan indikator kuat produksi padi, sehingga secara teoritis hubungan linear layak untuk digunakan. Namun, statistik menunjukkan variasi data yang besar, terutama pada variabel produktivitas,
yang mengindikasikan model membutuhkan optimization untuk menangkap pola secara lebih akurat. Kemudian yang kedua, mengenai analisis kelemahan regresi biasa dan kebutuhan PSO. MLR atau Multiple Linear Regression bergantung pada asumsi linearitas dan sensitif terhadap multikolinearitas serta penyebaran data yang tidak seragam. Karena itu, penggunaan PSO menjadi justifiable sebab algoritma metaheuristik mampu menelusuri ruang solusi global, menghindari lokal minimum, dan memaksimalkan kecocokan model tanpa bergantung hanya pada solusi analisis MLR. Kemudian yang ketiga, mengenai mekanisme PSO atau Particle Swarm Optimization dalam penelitian. PSO memperlakukan koefisien regresi sebagai partikel, dan pergerakannya diarahkan untuk mencari koefisien yang menghasilkan MAPE minimum. Kekuatan PSO tampak pada swarm yang besar, menghasilkan eksplorasi ruang parameter yang lebih luas. Kemudian iterasi 1000 memastikan konvergensi stabil. Lalu yang keempat mengenai eksperimen model dan kualitas pembagian data. Pada bagian hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa perbandingan MAPE untuk rasio pembagian data berbeda-beda. Ada yang 90:10, 70:30, 80:20, dan 50:50. Di mana pembagian rasio sebesar 50:50 menghasilkan MAPE yang paling rendah, yaitu sebesar 7,04%. Biasanya rasio 80:20 menghasilkan akurasi yang tinggi. Namun, pada penelitian kali ini, karena datasetnya kecil, hanya 155 data, maka memberikan porsi besar pada data testing, membuat model lebih general dan tidak overfitting. Kemudian yang kelima mengenai kualitas prediksi. Berdasarkan hasil MAPE sebesar 7,04%, maka bisa dikategorikan sebagai highly accurate forecasting, mengingat data pertanian biasanya sangat fluktuatif. Hal ini juga membuktikan bahwa PSO berhasil memperbaiki kelemahan MLR. Lalu pola hasil panen di Madura dapat ditangkap dengan baik oleh model optimasi ini. Kemudian kelebihan pendekatan MLR yang dioptimasi dengan PSO. Yang pertama adalah implementasinya mudah, bahkan pada komputer yang biasa. Kemudian cocok untuk diterapkan pada pemerintahan daerah, karena hasil interpretasi koefisien MLR tetap jelas. Kemudian metode optimasi ini juga mudah untuk diterapkan. Kemudian PSO meningkatkan akurasi signifikan dibanding MLR biasa. Lalu kelemahan dari model. Yang pertama adalah tidak memasukkan faktor eksternal seperti curah hujan, hama, dan cuaca. MLR tetap tidak cocok untuk pola yang sangat non-linear. PSO dengan iterasi besar membutuhkan waktu komputasi yang lebih tinggi. Kemudian dampak praktis. Model ini dapat digunakan untuk perencanaan bibit, pupuk, dan distribusi, prediksi kebutuhan pangan di Madura, dan juga pengambilan kebijakan swasembada pangan. Kemudian yang kesembilan mengenai kontribusi. Penggunaan PSO untuk optimasi koefisien regresi dalam konteks prediksi hasil panen padi di Madura memberikan kontribusi ilmiah pada strategi peningkatan akurasi model pertanian daerah. Lalu mengenai arah penelitian selanjutnya. Penulis pada paper ini merekomendasikan pengembangan model ke metode lain seperti random forest, SVR, atau LSTM dengan meta-heuristik. Kemudian penulis juga menyarankan penggunaan variabel iklim yang dapat meningkatkan kompleksitas model pada penelitian ke depan. Berikut tadi adalah review saya mengenai paper yang pertama. Kemudian sekarang saya akan masuk ke review paper yang kedua. Paper kedua saya yang saya pilih berjudul Optimization of LSTM Hyperparameter Using PSO for Forecasting Shallots and Garlic. Berikut ini adalah paper kedua saya yang berjudul Optimization of LSTM Hyperparameter Using PSO for Forecasting Shallots and Garlic. Paper ini ditulis oleh 3 orang dan juga paper ini dirilis pada tahun 2025. Kemudian topik. Paper ini membahas peramalan harga bawang merah dan bawang putih menggunakan model LSTM atau Long Short Term Memory. Fokus utama dari penelitian ini adalah optimasi hyperparameter LSTM menggunakan Particle Swarm Optimization atau PSO untuk meningkatkan akurasi forecasting. Topik ini berada dalam ruang lingkup optimasi machine learning dalam pertanian, khususnya komoditas hortikultura. Kemudian metode. Metode dasar yang digunakan adalah LSTM, Long Short Term Memory, yaitu salah satu jenis machine learning berbasis pendekatan Recurrent Neural Network atau RNN yang efektif untuk time series forecasting.
Hyperparameter LSTM yang umum dioptimasi adalah jumlah neuron, jumlah layer, learning rate, epoch, batch size. Model dasar LSTM tanpa optimasi biasanya membutuhkan trial and error sehingga hasilnya tidak stabil. Karena itu digunakan PSO untuk mencari konfigurasi yang optimal. Kemudian masuk ke enhancement method. Peningkatan metode dilakukan dengan mengkombinasikan LSTM dan juga PSO. PSO digunakan untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik dengan meminimalkan nilai error, MAPE atau MSE. Meliputi yang pertama jumlah unit LSTM layer 1 dan 2, learning rate, batch size, time step, dan juga epoch. Hasil terbaik untuk skenario 90:10, yang mana untuk bawang merah atau shallot RMSE sebesar 436,969 dengan MAPE 0,94% dan R kuadrat sebesar 0,994. Kemudian untuk garlic atau bawang putih RMSE sebesar 173,866 dengan MAPE 0,325% dan R kuadrat 0,972. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PSO yang pertama bisa mempercepat pencarian hyperparameter optimal. Yang kedua, meningkatkan akurasi secara konsisten. Dan yang ketiga, menghasilkan model LSTM yang stabil. Pada dataset harga bawang, model LSTM PSO memiliki error lebih rendah dibanding LSTM standar. Berikut ini saya tampilkan pada papernya. Ini adalah nilai dari RMSE dari bawang merah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ini nilai MAPE-nya, dan ini adalah R kuadratnya. Kemudian pada tabel 6 ini informasi mengenai yang garlic atau bawang putihnya, yaitu split datanya 90:10 dengan RMSE 173,88866 dengan MAPE 0,325 dan R kuadrat 0,972. Kemudian kita lanjut ke analisis. Analisis yang pertama adalah mengenai relevansi masalah dan kekuatan dataset. Harga bawang sangat berfluktuasi dan merupakan komoditas vital nasional. Dataset yang besar, yaitu sebesar 2.922 data, memberikan landasan kuat untuk pelatihan LSTM. Namun volatilitas tinggi bawang putih menunjukkan pola data bahwa bawang putih lebih sulit untuk dipelajari. Yang kedua adalah mengenai tantangan LSTM dan pentingnya optimasi hyperparameter. LSTM memiliki banyak hyperparameter dan performanya sangat sensitif terhadap jumlah unit, time step, dropout, batch size, dan learning rate. Jika konfigurasinya tidak optimal, maka model akan mengalami underfitting atau overfitting. Kemudian yang ketiga, alasan pemilihan PSO. Karena PSO ini mampu mencari hyperparameter optimal secara global, kemudian bekerja lebih efisien dibanding grid search, dan juga mampu menemukan kombinasi terbaik dengan minim trial and error. PSO memperlakukan tiap konfigurasi hyperparameter sebagai partikel yang bergerak menuju error terkecil. Kemudian analisis yang keempat adalah mengenai kualitas hasil model. Yang pertama bawang merah atau shallot. Nah, di sini saya akan menunjukkan mengenai scatter plot dari bawang merah itu sendiri. Figur 4 ini adalah scatter plot dari hasil prediksi bawang merah. Dapat dilihat bahwa scatter plot tadi mengandung arti fluktuasi harga bawang merah relatif yang stabil. Kemudian LSTM plus PSO mampu memprediksi dengan akurasi yang sangat tinggi. Kemudian nilai MAPE yang kurang dari 1% menunjukkan bahwa prediksi hampir sempurna. Kemudian yang kedua adalah tentang bawang putihnya atau garlic. Nah, di sini akan saya tampilkan tentang scatter plot yang untuk garlicnya atau bawang putih pada figur 5 ini. Bisa dilihat pada bawang putih ini scatter plotnya itu lebih tidak mendekati garis diagonalnya atau lebih tersebar titik-titik birunya. Scatter plotnya lebih menyebar. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa data lebih kacau akibat impor, cuaca global, dan kebijakan. Kemudian varians tinggi membuat LSTM lebih sulit belajar. Meski demikian, PSO-nya tetap meningkatkan akurasi yang signifikan untuk prediksi dari bawang putih itu tadi.
Kemudian yang kelima, di sini akan saya analisis mengenai efektivitas PSO dalam optimasi. Tabel hasil prediksi menunjukkan LSTM PSO secara konsisten lebih baik dibanding LSTM tanpa optimasi. Di sini saya tampilkan tabel yang dari papernya tersebut. Dari tabel tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa keunggulan dari PSO ini adalah bisa mengurangi error secara drastis, kemudian mempercepat proses tuning, dan juga stabil terhadap dataset fluktuatif. Kemudian analisis yang berikutnya adalah tentang kelebihan dari penelitian pada paper tersebut. Yang pertama adalah optimasi meta heuristik meningkatkan akurasi secara signifikan. Hasil MAPE di bawah 1% untuk shallot atau bawang merah menunjukkan performa terbaik dalam forecasting. Kemudian model cocok diterapkan sebagai sistem pendukung keputusan. Lalu kekurangan model. Kekurangan modelnya hanya mengandalkan data harga secara historis, tidak ada variabel eksternal. Prediksi garlic masih sangat sulit karena variabilitasnya. Kemudian PSO cukup berat secara komputasi. Lalu dampak praktis. Dampak praktis dari model ini dapat digunakan untuk menentukan waktu ideal penjualan, memprediksi fluktuasi harga untuk strategi pasar, dan membantu pemerintah mengontrol inflasi komoditas. Kemudian arah pengembangan. Arah pengembangan penulis memberikan saran berupa penambahan variabel eksternal dan penggunaan model hybrid seperti CNN, LSTM untuk penelitian optimasi metode machine learning ke depannya. Kemudian dari paper kedua ini bisa kita ambil kesimpulan mengenai hasilnya. Berikut ini yang saya highlight adalah hasil dari penelitian pada paper kedua ini. Jadi kesimpulan pada paper kedua ini optimasi machine learning LSTM bisa dilakukan dengan PSO yang menurunkan keseluruhan nilai-nilai yang di sini tadi RMSE-nya menurun, kemudian MAPE-nya menurun dan juga R kuadratnya menjadi meningkat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya mengenai kedua paper yang saya review tentang optimasi machine learning.